Halo, halo, selamat sore teman bumi. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Natasha Guna, co-founder and CEO of Bumi Playscape, Early Years Education Focus, an integrated platform focusing on early years education. Semoga teman bumi semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, halo Novia, yes siap belajar hari ini. Seru banget nih pembahasan hari ini. Ditonton sampai habis ya IG Live-nya. Nah, hari ini kita akan membahas topik hangat yang lagi sering banget beredar seputar hubungan dan juga keluarga. Mulai dari isu perselingkuhan, ada juga isu perceraian, ada juga isu KDRT. Ini tentunya menjadi hal yang sangat concerning mengingat dampak dari isu-isu ini adalah dampak yang sangat negatif untuk anak-anak kita juga. Kadang ya teman bumi kalau dipikir-pikir setelah punya anak tuh it seems kita kayak punya waktu lebih banyak buat si anak dibanding pasangan. Kita kadang lebih menjadi orang tua instead of menjadi pasangan. Kayaknya tuh kegiatan bersama pasangan bisa dibilang makin minim gitu ya semenjak punya anak. Nah, tapi gimana sih caranya supaya kita itu terus menjadi pasangan yang baik dan terus mengutamakan hubungan antara kita dan pasangan sehingga kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Nah, untuk membahas soal ini, hari ini, di sore hari ini, kita akan kupas tuntas melalui kacamata Family Constellation langsung bersama ahlinya, yang adalah Mbak Melinda Sutanto. Mbak Melinda Sutanto ini adalah Family Constellation Therapist, dan ini adalah IG Live kedua beliau ya bersama Bumi. Beliau juga adalah best-selling author. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Mei juga tentang buku yang sudah diterbitkan. Yuk kita undang Mbak Mei-nya. Hai again, Mbak Mei. Halo, 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 ketemu lagi nih kedengeran? kita. Iya, Kedengeran dong. maaf ya lagi di mobil. Saya lupa hari ini hari Jumat, macetnya. It's okay Mbak Mei. Nanti kalau misalnya Mbak Mei udah nyampe ke tempat terus mau pause dulu juga kabarin aja ya. Oke, nggak apa-apa, Iya, aman kok. first of all, thank you so much for your time and another Sama-sama, opportunity sama-sama. untuk ngobrol bareng teman bumi. Seneng deh ketemu Sama-sama. lagi. Oke, Sama-sama. mungkin sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab atau ngobrol-ngobrolnya, boleh nggak Mbak Mei perkenalan diri lagi nih? Mungkin ada teman bumi yang waktu itu belum mendengar IG live kita yang pertama. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Melinda Sutanto. Saya adalah Certified Family Constellation Therapist dan juga bestseller author yang udah merilis 2 buku. Yang pertama judul bukunya Family Constellation, buku yang kedua judulnya I Do. Jadi bisa available di seluruh Gramedia online atau offline gitu. Sedikit dong Mbak, maybe a very brief explanation tentang apa itu family constellation dan juga bagaimana sih cara kerja dan terapi dari family constellation ini. Oke, Family Constellation itu adalah metode pemulihan yang diciptakan asalnya dari Jerman, Mbak. Hmm. Nah, itu metode pemulihan untuk apa sih fungsinya tuh untuk memulihkan eh, warisan trauma leluhur dan keluarga. Hmm. Mbak, Mbak Mei, sorry Mbak Mei, agak agak terputus-putus nih. Halo, halo, halo.
Halo, halo, Mbak Mei. Eh, ini di aku agak keputus-putus suaranya, freeze sama gambarnya juga freeze. Halo? Iya, ini masih masih ini Mbak masih pause ya. Coba. Iya, buffering, buffering ya Mbak. Halo, halo. Sebentar. Oke, suaranya oke, tapi videonya ini ya, terpause ya. Sebentar ya, teman Bumi, sepertinya dari Mbak Mei ada masalah dengan koneksi. We will restart again the conversation setelah Mbak Mei-nya rejoin ya. Mohon maaf atas permasalahan koneksinya. Nah, mungkin sambil menunggu Mbak Mei, kalau teman Bumi ada pertanyaan-pertanyaan terkait tentang apa itu family constellation, atau misalnya bagaimana cara menghidupkan kembali hubungan dengan pasangan ketika mungkin agak sedikit redup setelah memiliki anak, itu boleh banget langsung dimasukin aja ke kolom pertanyaan ya, sambil kita menunggu Mbak Mei. Oke. Oke, Mbak Mei-nya udah request lagi. Semoga koneksinya lebih baik sekarang. Halo Mbak, sorry tadi keputus ya. Iya, nah sekarang is a much better. I can see you clearly now, Yes, oke. and Oke, saya join lagi. I can hear you clearly juga better. Perfect. Oke, Oke, sorry ya Mbak, aku izin kalau boleh dibahas kembali ya tentang apa itu family boleh, constellation ya, boleh. dan cara kerja dari terapi family constellation. Karena tadi benar-benar very Ya, rough oke, suaranya. boleh. Ya, Boleh thank you Mbak sekali. Mei. Yes. Iya, jadi family constellation itu adalah metode pemulihan yang diciptakan originally itu dari Jerman oleh seorang psikoterapis namanya Bert Hellinger gitu. Nah, tujuan Ya. dia dan fungsinya itu untuk memulihkan warisan-warisan trauma dari orang tua, keluarga, leluhur yang entah itu kita tahu atau tidak tahu, Hmm. yang berdampak buruk atau pada hidup kita saat ini gitu, yang atau misalnya kayak itu juga berdampak juga dengan kayak pola berpasangan, mengulangi pola toksik yang entah kita tahu atau nggak tahu, dan eh, apa namanya, seperti kayak udah tahu misalnya itu red flag pasangan Hmm, gitu, hmm, hmm. tapi kita Tapi kenapa di mengabaikan red terus. flag. Hmm.
Iya gitu. Terus misalnya orang yang kelihatannya sehat, calon pasangan kelihatan sehat, tapi bagi kita tuh kayak aduh nggak menarik, Hmm, bosenin banget nih orang seperti itu gitu ya. Jadi tanpa sadar tuh warisan-warisan trauma yang belum terpulihkan di orang tua kita dan leluhur tuh berdampak banget secara di bawah alam sadar ya dengan oke, perilaku kita, pilihan kita, hidup kita seperti itu, Mbak. oke, Gitu. oke, oke. Hmm. Jadi traumanya itu sebenarnya kan tadi kan Mbak Mei bilang tanpa sadar jadi berdampak dengan pilihan kita. Ya, Berarti kalau kita tidak memutuskan rantai trauma itu bisa dilanjutkan ke anak-anak kita dong, Mbak. otomatis, Mbak. Dan itu Oke. udah ada risetnya gitu yang menunjukkan bahwa apa yang kita tidak bereskan, apalagi zaman orang tua kita, kakek nenek kita yang aduh aib itu disimpan aja, jangan di sharing gitu ya. Udah Ya. uh, terus ketika mau terapi, aduh nggak usah terapi deh, aku kan gak gila gitu ya, nggak usah deh Mm-mm. gitu-gitu. Terus akhirnya kita simpan dan pendam ke dalam gitu. Nah itu tidak terlupakan, Mbak. Itu hanya terwariskan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Jadi ada satu riset di Amerika yang membuktikan bahwa bayi itu lahir tidak seperti secari kertas yang kosong Hmm. dengan dari nol, tapi ada satu riset yang membuktikan bayi-bayi yang memiliki leluhur dengan tingkat emosi, kecemasan, depresi, PTSD yang belum tersembuhkan, itu tuh stres hormon kepada bayi-bayi lahir itu kortisol levelnya lebih tinggi dibanding bayi-bayi di control group yang tidak Hmm. memiliki orang tua atau leluhur tingkat kecemasan atau depresinya yang rendah gitu. Jadi itu membuktikan bahwa eh, perasaan-perasaan kita, trauma-trauma kita ketika tidak tersembuhkan tuh hanya auto terwariskan ke anak-anak, gitu Mbak. Okay, so if you want your kids to be better than you have to Ya, fix yourself first dong ya, Mbak. correct. Because parenting is about modeling behavior. Jadi ketika Oke. orang tua itu mau anaknya tenang, ya orang tua harus belajar tenang dulu gitu. Ya, ya. Ketika misalnya anak mau seperti jangan iPad-an terus ya baca buku gitu. Nah, si orang tua tuh harus memodelkan bahwa ya udah ajarin cara anaknya gimana cara baca buku gitu. Hmm. Kebanyakan problem parenting dengan anak itu gimana ya, orang tua tidak nggak tahu ya apa nggak mahir bercermin atau triggernya terlalu tinggi untuk melihat dan merefleksikan apa sih yang Hmm. perlu diperbaiki ya dari diri, sehingga mereka itu ke-trigger ketika melihat behavior yang sama yang tidak dikehendaki di dalam anak, itu tuh kayak men-trigger, aduh kok kamu mengingatkan aku pada bagian aku yang tidak mampu dulunya atau tidak mahir atau tidak paham, itu diulangi lagi. Nah jadi tanpa sadar kalau orang tua yang kurang dewasa tuh bisa akan marahnya ke anak, padahal sebenarnya dia marah pada dirinya sendiri gitu. Kok udah cukup di aku, kenapa anaknya mengulangi lagi? Karena si anak hanya bisa melakukan apa yang orang tuanya lakukan atau belum 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 bisa overcome it ya, kayak gitu Mbak Ya. Tasya. Ya, Oke. Wah, ini sebenarnya kita udah sempat bahas waktu itu ya, Mbak ya, yang soal betul. the basic of family constellation itu ya. Tapi Betul. memang emang selalu menarik karena saya melihat selama recently gitu ya, recently itu banyak sekali bisa dibilang kasus-kasus dalam keluarga yang kok kayaknya, I mean, I came from a broken home family. Nah, I don't wanna say broken home. I came from a divorced family gitu ya. I feel like my parents, even though mereka divorce, they still manage to be good parents gitu. Karena apa? Kayaknya mereka tetap ya being good friends and good parents. But these days yang aku lihat kok permasalahan antar pasangannya itu jadi lebih banyak gitu. Contohnya KDRT atau misalnya saling menjelek-jelekkan gitu ya, atau misalnya kayak merebut anak gitu. Nah, em, ini kan masuk ke topik pembahasan yang kali ini gitu ya Mbak ya. Ya, Sebenarnya kalau dari sisi family constellation theory ini, apakah ada yang harus dipilih duluan? Who comes first? ya. Is it the partners or is it the children? Oke. Gitu. Dari title-nya ya, itu udah dikasih bocoran bahwa healthy partners make healthy parents ya. Loving loving partners make loving parents gitu. Nah, Ya, kenapa penting banget? Karena adanya kalau misalnya secara dinamika yang sehat,
itu pasangan harus saling memprioritaskan each other dulu, baru kemudian prioritas berikutnya diberikan ke anak-anak gitu. Baru prioritas terakhir diberikan kepada orang tuanya dari pasangan tersebut. Hmm. Kalau mau sehat, tatanannya urutan cintanya seperti itu, Mbak. Nah, dari sini aja sudah kelihatan jelas, apalagi di keluarga Asia ya, yang apalagi ini kita ngomong kayak orang tua baru gitu ya, yang maksudnya pasangan baru yang baru mau misalnya merencanakan kehamilan pertama atau baru punya anak balita. Mereka tuh banyak dari dimana pasangan-pasangan ini kalau tidak careful ya, itu tidak properly detach dari keluarga inti masing-masing. Jadi masih kayak, aduh, yang tidak kurang paham untuk memprioritaskan pasangannya masing-masing dulu. Semua masih memprioritaskan papa mama dulu. Padahal mereka sekarang telah menjalani role baru menjadi pasangan, orang tua, ya kan, dimana itu adanya prioritas diperlukan untuk siapa yang datang dulu, siapa yang harus diprioritaskan adalah pasangan itu sendiri dulu. Terus kemudian baru anak-anaknya, ya kan? Ketika semua telah tercukupi dari segi materi, dari segi waktu, dari segi energi, jika pasangan ada ekstra energi, ekstra tabungan, ekstra kemampuan, baru si pasangan itu merawat orang tuanya masing-masing gitu. Nah, tapi untuk orang tua yang kurang dewasa, mereka kan pasti anak aku, pokoknya aku yang harus menduduki peran terpenting dalam anak aku. Apa-apa pokoknya orang tua kan bagaimanapun juga tertua harus selalu diprioritaskan. Nah, orang tua yang tidak tahu tempatnya tuh akan berdampak buruk bagi pernikahan anak-anaknya. Seperti itu, Mbak. Gitu. Ketika mereka tahu bahwa oh iya, ketika anak baru menikah tuh fokusnya memang harus di keluarga barunya mereka dulu. Gitu, they take a back seat gitu. Makanya aku bilang lagi dan ditekanin lagi bahwa it's important untuk merawat hubungan pasangan ini, karena pada akhirnya setelah anak-anak tuh pergi meninggalkan rumah, kuliah, nikah, itu yang take care kita tuh pasangan kita loh, bukan anak kita. We are not married to our kids, we're That is married to very our true. partner. Yes. Itu benar banget sih. We are not married to our kids. Iya, lupa gitu. Jadi kadang-kadang tuh terlalu difokusin anak dulu pasangan udah deh masa bodoh deh urus sendiri gitu. Nah, itu yang bikin renggang ya kan pasangan, and then it creates problem and everything gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, kadang kan kita mikir kayak, lu kan udah dewasa juga gitu, masa nggak bisa Urus ngurus aja sendiri? sendiri. Why I have to take care of Betul. everything gitu. Itu kan biasanya keluhan ibu-ibu ya. Betul. Padahal itu bener banget ya Mbak Feby ya. Kayaknya ibu-ibu di sini semua pada kayak iya gitu. Nah, tapi tentunya ya Mbak ya, kita tuh mungkin kalau saya, mungkin Mbak Mei anaknya udah umur berapa nih yang paling gede? Oh, aku belum belum Sorry, punya sorry. anak. Oh, sorry, Gak belum apa-apa. punya anak ya. Sorry, Gak really apa-apa. sorry for asking this. It's Oke. okay. No problem. Mungkin ada teman Bumi di sini yang anaknya sudah besar gitu ya, yang udah masuk jenjang teenagers gitu. Ada juga yang mungkin anaknya tuh masih babies or even toddlers, di mana perhatiannya itu kan pasti akan beda ya yang kita berikan ke mereka Betul. gitu. I feel that as our kids grow older, what I feel is that kok saya makin banyak waktu gitu dengan pasangan. Tiba-tiba ada ekstra waktu nih kan, yang kayak tadinya nggak bisa apa namanya pergi nonton atau nggak bisa traveling berdua, sekarang kok jadi makin bisa gitu kan. Itu kan pasti ada that extra feeling gitu ya. Nah, cuman gimana caranya Mbak, berdasarkan si family constellation ini, kita tuh terus memupuk perasaan excitement dengan pasangan itu ya, untuk tetap kepengen kayak let's go out together, let's have apa namanya date night atau ini atau itu, despite our crazy schedules taking care of anak-anak ini yang lagi sedang besar gitu loh Mbak. Kadang tuh kita kalau mungkin ibu-ibu sekarang ngomongnya kayak belum apa-apa gue juga udah capek duluan gitu. Gitu tuh gimana sih Mbak kayak memupuk excitementnya itu? Memupuk excitement ya, aku bisa petik dari salah seorang couples goal ya, peserta
workshop aku ya rajin banget gitu ya ikutan workshop healing gitu ya. Mbak Nia dia juga lagi nonton di sini ya, jadi kayak iya kita tuh saking effortnya untuk memupuk api cinta nih sampai kita berdua healing bareng Mbak. I see. Oke. Jadi ya karena itu kan pertumbuhan akan selalu terjadi ya ketika Iya, cuma satu orang yang tumbuh, ketika satu orang yang peduli, pasti kan nggak inspiring banget dan pasti salah satu pasangannya tertinggal dong. Nah, betul. bagian pasangan yang tertinggal atau yang kayak apa sih healing-healing, udah kamu aja sendiri atau enggak kok saya tidak apa-apa. Nah, cuman kamu aja yang apa-apa. Nah, ketika Hmm. satu orang bilang begitu, partner itu dia akan gapnya akan semakin besar kan. Jadi lebih nggak relate, connection itu tidak terbangun, tidak saling melihat, tidak saling apresiasi karena kesukaannya beda atau misalnya kemampuan untuk merasakan emosi atau perasaan-perasaan yang memang bukan positif, entah itu sedih, capek, marah, itu tidak ada. Dan kebanyakan biasanya kalau saya lihat tuh kebanyakan suami atau laki-laki ya, karena memang aku nggak nyalain mereka juga, dari kecil kan ada apa ya, perempuan nangis tuh kayak nggak apa-apa lah kamu kan perempuan nangis, tapi kalau laki-laki menangis kita kan kamu tuh laki-laki jangan nangis dong gitu, yang kuat dong. Jadi kaum laki-laki nih kadang kalau nggak mindful ya, kalau nggak dengan reflektif gitu, menyamakan perasaan menangis atau kayak baper itu sama dengan tidak kuat. Nah, apa yang mereka lakukan, padahal laki-laki atau perempuan bisa merasakan perasaan yang sedih juga sama ya. It doesn't nggak melihat, nggak pandang bulu gender. Iya, betul. Perasaan sedih cuman melanda kaum perempuan, nggak gitu. Nah, what the bagian kaum laki-laki akhirnya menekan atau misalnya Ya, lari dari perasaan tidak enak itu, lari dari ngerokok, kenyataan ya. ya Apa tuh ada kan dulu bahasa stress language-nya apa? Pride apa Mbak Mbak Mei cerita apa? avoidance, Kalau avoidance. Iya, iya. avoidance Iya, ya. iya, Jadi iya. nah jadi dengan untuk meredam perasaan yang nggak enak itu, coping mekanisme jadi lebih ngaco lagi, merokok, Hmm. minum, judi, gambling, seks gitu untuk meredakan rasa sakit, sedih itu, amarah itu. Padahal dimana kalau dia cuma tangisin aja keluar udah enak banget Mbak gitu ya kan. Mm-mm, Kita nggak perlu tahu mm-mm, kamu nangis di mana, bisa aja di parkiran gitu kan, atau di WC pas mandi nangis sekenceng-kencengnya biar orang nggak denger gitu. That's it gitu. mm. Udah habis itu pasti lebih enakan dan bodinya bisa meregulasi emosi lagi balik sebagai normal gitu. Nah, ketika menjadi satu orang aja tidak bisa meregulasi emosi, bayangin kita berpasangan dan menikah gitu ya. Hmm. Ini harus manage dua orang nih Mbak. Jadi kayak orang juggling, satu bola aja udah kesusahan juggling ya. Sekarang kamu juggling kamu dan pasangan kamu gitu. Karena hidup nggak cuma Iya, sendiri, sekarang hidup berdua nih. Terus belum iya. itu nanti ada anak ketiga, iya bolanya jadi 3, terus jadi 4 gitu. Kalau 2 aja nggak bisa mahir ngejuggle, terus anak datang, itu akan memperbesar masalah ya. Dimana orang Hmm. pasangan itu malah salah kaprah, dipikir semua ada problem udah hamil aja nanti anak akan bisa menyelamatkan Oh, anak tidak pernikahan menyelesaikan ini. masalah ya, Mbak ya. Exactly, banyak orang ya, termasuk pasienku tuh ada yang berpikiran bahwa segalanya ntar deh nanti kalau anak ada anak di pasangan aku juga akan berubah, nanti kalau ada anak Hmm. bisalah jadi dia betah di rumah gitu. Ntar Hmm. kalau Hmm. ada anak, iya kan, kalau ada anak laki-laki aja nanti pasti dia lebih sayang aku, seperti itu Mbak. Jadi mitos-mitos ketika anak itu bisa menyelamatkan semuanya tuh sangat berdampak tidak baik ya kepada Iya. hubungan keluarga secara keseluruhan gitu. Dan juga kasihan anaknya ya, Mbak, come to think about it. Jadi Betul, kayak kasarnya menjadi dia penyelamat, padahal belum tentu yes, juga. padahal dia Belum. anak kecil di mana yang harusnya dewasa tuh kan orang tuanya ya. Jadi dia Iya, iya. dituntut untuk dewasa belum pada waktunya gitu. Jadi aku selalu bilang indikator, coba deh kalian lihat kalau pasien ke konseling kepada saya gitu. 2 indikator berbahaya bahwa your relationship is in danger, Iya, berbahaya gitu what is adalah it, Mbak? satu, Hmm. ketika uh, couple-nya datang, pasangannya datang, terus udah kayak udah nggak marah-marah. Gimana rasa kamu? Ya gitu deh, dia ya emang dia kayak gitu. Jadi Oh, nadanya udah
nggak marah, Datar. ya kan? Eh. Terserah deh. Ya dia emang kayak gitu, aku udah bilangnya udah capek, nggak tahu lagi deh. Jadi udah mati rasa, udah apatis. Nah, that's itu you know that you're in danger. Kalau masih bisa marah-marah, dia tuh ya. Karena gini, aku kayak yes, this is an easy case karena masih ada usaha marah, belum mati rasa gitu kan. Gitu, gue udah give up seperti itu. Itu indikasi pertama. Kedua, kalau aku tanya, kenapa sih kalian masih dalam pernikahan ini? Gara-gara anak saya. You'll be in so much danger gitu. Karena ketika anak itu tidak ada dalam pernikahan, would you still be together? Itu pertanyaannya, Mbak. Kalau jawaban kamu enggak, okay, then if a child is the only reason kalian menikah, that is so dangerous gitu, nggak? Itu udah kayak apa ya, kritikal. Ya udah, kalian tentuin deh mau udahan atau mau dilanjutin, tapi refleksi diri nih, gitu, Mbak. Karena sadly itu orang menikah itu nggak gara-gara kayak semuanya tuh gara-gara cinta gitu. Ada yang menikah tuh gara-gara ya ini karena pilihan orang tua, ya aku ikutin aja orang tua ya. Terus ketika gitu problemnya, kok suami saya nggak sayang saya begini ya, kelihatannya tuh kayak pertama-tama kok suami saya tuh nggak gini-giniin. Terus ketika saya tanya, loh terus kamu waktu dulu menikah sama dia alasannya apa? Based on what gitu ya? Based on what gitu? Why do you fall in love with them? Ya nyenengin mama sih, karena tuh pilihan papa dan mama. And terus aku tanya, and then is it fair for you to expect your husband to love, you don't even love him, and you expect him to love you? Fair nggak? Terus dia kayak bengong. Iya ya, he's the perfect partner for you kan, yang nggak sayang sama each other, yang lebih sayang orang tuanya daripada sayang each other kan. Baru dia kayak cengok, iya bener juga ya. Ya udah, don't complain about your husband, do something about yourself. Kayak gitu, Mbak. Jadi oh my god, jadi kasus-kasus itu banyak juga ya, Mbak, yang ternyata menikah itu di bawah alam sadar bahwa whether I do really love her for her or love her for my parents gitu. Jadi kayak lu tuh nggak fair banget ya, you expect your partner to love you but you don't even love him. You the reason kamu menikah tuh gara-gara orang tua juga. Akhirnya kamu menarik seseorang yang nikah gara-gara juga nurutin orang tuanya dia. How does that feel? Gitu. Jadi mereka mirror. Kayak aku mau ketawa tapi jangan ketawa, dia lagi konseling gitu. Tapi wow, itu kayak vibrasi, frekuensi itu kayak bener-bener gimana ya, percaya nggak percaya terbuktikan setiap kali kamu akan menarik orang yang sefrekuensi. Itu artinya gitu, Mbak. Iya, betul. Nah, terus Mbak, kalau misalnya dalam hubungan antara pasangan suami istri yang sudah punya anak gitu ya, Mbak ya, apa sih kira-kira ya, Mbak, kesalahan sehari-hari gitu ya, yang mungkin tadinya itu kesalahan kecil atau masalah kecil yang nantinya tuh bisa menjadi masalah besar antara pasangan ini, hubungan ya, kita ngomongin hubungan gitu ya, kalau tidak diselesaikan cepat-cepat atau misalnya hanya dipendam aja gitu. Contoh misalnya kayak maybe ketidaksukaan tentang kebiasaan tapi diamin aja, atau kayak tadi yang Mbak Mei bilang terlalu banyak ikut campur daripada orang tua gitu, tapi didiamin aja. Itu biasanya dari pengalaman Mbak Mei, apa sih Mbak, the small problems that can turn into a big dangerous problems? A lot of them biasanya as simple as speaking up, minta tolong. Jadi kayak, aku capek nih, kamu nggak pernah ke rumah, nggak pernah jagain anak gitu. Kamu pernah nggak bilangin suami kamu perlu waktu? Enggak kan, mestinya dia udah nikah sama aku, mestinya kan dia ngertiin aku. Sorry tuh sih, kita semua manusia bukan cenayang yang bisa tahu kamu tuh perlunya apa gitu. Jadi instead of marah-marah gitu, karena kita dari kecil udah dibiasakan semua tuh kayak sungkanan, minta izin, apa. Jadi kita kayak kebawa sini, semua harus minta izin atau sungkan atau kayak mengutarakan sesuatu takut dibilang egois. Tapi sebenarnya as simple as, bisa nggak setiap hari misalnya atau setiap minggu aku ada 3 jam tuh keluar sama teman-temanku. Nanti anaknya kamu jagain ya, atau nanti anaknya aku titipin di mama gitu. As simple as that. Karena yang tahu tangki udah capek belum, kita perlu me time, itu kita sendiri gitu. Jadi jangan takut untuk sungkan, untuk kayak aku memerlukan apa dari kamu. Aku memerlukan direct ya, minta apa? Langsung ya. Iya, minta tolong. Itu kayak kita selalu diajarin nolongin orang,
tapi Iya, nggak pernah diajarin minta tolong betul. dan merasa kayak aduh egois nggak ya, Nggak suami udah kerja enakan ini nggak terus ya? minta tolong, Iya. nggak enakan. Nah, Hmm. tapi padahal nanti sendiri itu bumerang sendiri ke kita, kayak kewalahan sendiri. Ketika kita kecapean kewalahan sendiri, akhirnya kayak tanpa sadar salahin orang sekitar kita. Kamu sih kok nggak bantuin? Emang kamu pernah minta tolong sama aku, misalnya seperti itu ya kan? Kamu sih begini. Jadi aku selalu bilang yang pasien aku juga, karena aku nggak ada pilihan ikutin nikah sama pilihannya mama. Ya I'm sorry tuh, saya nggak ada pilihan, itu adalah pilihan sendiri gitu. Jadi jangan ikutin pilihan orang lain, tapi nanti kalau hasilnya tidak sepadan, terus kamu marahin tuh orang, terus kamu blame orang itu gitu, dan itu kamu nggak dewasa gitu. Jadi pastikan kamu ngikutin orang atau tidak, you own that choice gitu. Apapun dengan segala konsekuensinya, nggak ada yang namanya gagal, ada cuman belajar dari pengalaman itu supaya kita bisa menjadi dewasa yang lebih kedepannya tuh lebih ya tahu apa yang bikin kita happy, apa yang nggak bikin kita happy, agar nggak diulangin lagi gitu Mbak, kira-kira. Oke. Nah, misalnya nih ya Mbak, pasti kan kita ada banyak seperti yang tadi Mbak Mei bilang trauma masa lalu gitu ya. Meskipun trauma masa lalu itu kan kadang ada yang levelnya mild, ada yang levelnya wild, tergantung traumanya yang mana mild or wild gitu. Cuman pasti semua orang punya trauma lah ya Mbak. Tapi kadang itu kita nggak sadar bahwa pasangan juga punya trauma gitu. Nah, misalnya kita bertemu dengan pasangan yang sama-sama dua-duanya ada trauma, itu sebaiknya we accept it or we talk about it sih Mbak. Oke. Agar Kalau menjadi aku bilang, pasangan yang baik gitu ya, dan menjadi orang tua yang baik dan tidak melimpahkan trauma ini ke anak-anak kita gitu kan intinya. Oke, balik lagi, sebelum kita menjadi pasangan yang baik, kita harus menjadi individu yang baik dulu gitu, yang bisa merenungkan diri dan menerima saran konstruktif ya, bahwa kayak tahu kan kamu ada trauma, aku juga ada trauma. Ketika dia defensif duluan, ya udah itu berarti kan udah kepotong ya cara komunikatif dan cara ini kan seseorang pasangan mau terkoneksi gitu. Nah, kita pikir terkoneksi memupuk intimacy, building intimacy itu cuman seks. Padahal nggak cuman seks gitu. Ketika kita menunjukkan saling rentan, vulnerability, tahu kan trauma kamu apa? Trauma aku ini loh. Kayak yuk kita beberan gitu ya, saling kayak buka-bukaan gitu ya kan. Perasaannya gimana, trauma kamu dulu gimana. Itu bisa juga sangat membangun keeratan intimacy yang akan membantu ikatan ini nih lebih panjang lagi, karena unless you plan to marry forever, pernikahan itu kan seumur hidup ya, dan seumur hidup itu adalah masa yang sangat panjang. Jadi gampang banget kayak untuk bosen, untuk kayak kalau kita nggak pandai-pandai untuk memupuk kayak intimacy ini, kita perbaiki, kita eratin, lama-lama kan longgar ya Mbak. Jadi kayak kamu-kamu, aku-aku gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk kedua orang itu bisa saling, oh iya trauma aku tuh ini, trauma kamu ini. Oke, terus apa yang kita lakukan sehingga tidak saling men-trigger. Bukan berarti kayak udah kamu jangan jadi bilang talk ke dia. about it ya Mbak ya. Talk about it gitu. Jadi jangan menghindar dan jangan mengelak dan jangan defensif gitu. Most popular jawaban dari partner yang masih kurang dewasa untuk kayak, karena juga nggak di-train kita dari sekolah untuk meregulasi emosi kita menghadapi perasaan yang nggak enak. Jadi tuh the natural respon adalah menghindar atau menyangkal. Jadi kalau dibilang kamu tahu kan kamu tuh orangnya gini, trauma kamu gini, ya aku tuh memang kayak begini, take it or leave it. Itu favorit answer banget Mbak buat yang kayak mereka menggunakan kamu terima aku apa adanya dengan pembenaran yang tidak benar. Jadi aku orangnya emang gini, you take it or leave it. Kamu take me as I am. Ya capek deh gitu. Jadi kayak you don't believe kayak mau beberes. Kamu ya udah, kamu percaya bahwa ya kamu tuh quote and quote
serusak ini terus nggak mau dibenerin, Hmm. nggak mau diperbaikin. Jadi menggunakan, oh kamu nggak mencintai aku apa adanya dengan tujuan yang salah gitu. Nggak mau sama-sama Ya, learning, nggak mau sama-sama growing gitu. Jadi stuck. Of course nanti si pasangan yang bertumbuh, dia tumbuh lebih tinggi, ya pasti she will attract orang yang sefrekuensi dia lah Mbak ya. Gitu. Atau yang tadi dibilang, ya udah kamu terima aku apa adanya. Ya dia pasti akan tertarik dengan orang yang serendah dia atau sekecil dia, yang kita namakan trauma bonding. Jadi ketika melihat istrinya atau suaminya yang, oh kamu lebih tinggi, kamu lebih besar, kamu lebih dewasa, dia melihat sesosok seperti orang tuanya yang aku nggak relate lagi, aku merasa kayak anak kecil, aku merasa pasanganku kayak orang dewasa, kayak orang tuaku. Begitu juga pasangan yang tumbuh terus gitu ya, pasti dia tidak akan relate sama pasangannya yang kamu tuh kok kekanakan banget kayak anak kecil, because he is or she is a child gitu. Jadi dia akan merasa tertarik sama orang di luar yang sedewasa dia, sebesar dia gitu. Karena di family constellation bilang dinamika pasangan yang baik itu adalah yang harus setara, yang harus equal give and take. Nah, setara gimana Mbak kalau misalnya mau diajak growing, tumbuh, tapi dibilang kamu terima aku apa adanya, aku memang kayak begini, take it or leave it gitu. Nah, kan sulit ya, nggak bisa maksa orang berubah. Yang hanya kita bisa kontrol perubahan dari diri kita sendiri. Gitu, itu yang menyebabkan ya pasangan itu ketinggalan atau merasa insecure. In some cases, pasangan yang ada abandonment issue atau attachment issue pasti akan ketika mendengarkan pasangan, you take me like aku orangnya memang setraumatik ini, tapi aku nggak mau berubah, ya you take me or leave it gitu. Or leave me gitu, leave it ya. Or leave me ya kan, atau misalnya kamu cintailah aku apa adanya. Nah, aku bukan bilang gobloknya ya Mbak, cuman pasangan yang tadi udah tumbuh ini, dia akan meredupkan cahayanya dan turun ke ukuran dia. Karena takut ditinggal. Demi. Misalnya tadi misalnya banyak banget demi Mbak, anak. yang kayak demi anak, demi suami, ya kan, demi nggak ditinggalin, demi tanda kutip maintaining the family, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Banyak banget Mbak yang tiba-tiba di perusahaan resign. Tadi perusahaan mau dia di promosi, terus nggak jadi karena somehow dibilang, aduh takut nanti suamiku overpowering my husband. Gitu. Entar didera, udah mending yang gini-gini aja. Seperti itu Mbak. Jadi sadly to say ya, biarpun begitu, pasanganmu tuh adalah pasangan yang tepat untukmu karena untuk saling memberi pelajaran masing-masing to each other. Yang sebelumnya orang tuanya dan leluhurnya tidak bisa metik pelajaran, aku cuma bisa sampai sini aja nih. Next one, titip ya. Kamu deh yang memecahkan jadi pemutus rantai. Aku nggak bisa, aku cuma bisa sampai sini. Jadi kayak gitu Mbak, tujuannya family constellation itu untuk menciptakan cycle breaker, untuk memutuskan rantai yang itu sudah tidak baik lagi atau toxic, supaya masing-masing penerus itu tugasnya untuk memperbaiki keturunan di keluarga mereka masing-masing. Gitu Mbak. Jadi memutuskan rantai yang dari buruk-buruk dan melanjutkan yang baik. Jadi bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu ya Mbak tujuannya ya Mbak ya. Betul. Jadi kalau ada teman aku bilang gini, kamu tuh berarti kamu ini ya menyatukan tugas aku konselor, jadi kayak couple counseling itu menyatukan pasien. Enggak juga, kalau toxic masa gue satuin gitu. Jadi betul. Tergantung. Jadi tergantung, sehat buat sistem keluarga yang berbeda tuh bentuknya beda banget Mbak. Jadi kalau misalnya aku cek, ini pasien ada kayak, aduh kamu di atas tuh kok banyak banget sih kayak misalnya pola KDRT. Terus udah KDRT dikasih puluhan, ratusan kesempatan, masih aja stay gitu. Terus nenek kamu kok kayak gini juga. Nah, jadi solusi yang sehat buat orang ini di keluarga sistem yang banyak kayak nggak berani untuk kayak quote and quote pisah atau divorce, the right answer for her, the healthy would be to divorce. Untuk ngajarin leluhur, kamu nggak boleh ngelakuin aku seperti ini gitu. Nah, jadi tuh sistem sehat untuk cycle breaker adalah to divorce. Nah, tapi kalau misalnya di sistem keluarga di atas leluhur dan orang tuanya dikit-dikit divorce, dikit-dikit putus. Nah, barangkali solusi sehat buat pasien ini adalah untuk try harder, jangan dikit-dikit divorce. Barangkali go to counseling, terus finally bisa kayak
bersama selamanya. So that would be the healthy decision buat di keluarga ini gitu Mbak. Jadi kayak orang bilang kerjaan aku nyatuin pasangan, nggak juga sih. Tergantung gitu. tergantung cerita Tergantung. kemarinnya gitu ya, Iya, nggak kejadian bisa dipukul rata. kemarinnya. Oh, broken family, not broken family gitu. Nggak bisa kayak gitu Mbak gitu. Sometimes broken Oke. family is healthier daripada yang terus kayak dipendem dan sebenarnya nggak healthy kayak gitu Mbak. Gitu. It happened to me. Yes, Saya agree. of Karena course. I think yeah, my parents have successfully raised me despite they're separated, but I think they still manage to become good friends. I think it's amazing gitu. That's right. Itu Betul. hebat sih Soalnya mereka. being healthy co-parents tuh underrated Iya, banget Mbak. iya, Gitu. betul Anak itu betul. seperti like you said, itu dibuat senjata untuk kayak hak Menyakiti asuh satu segala sama macam, lain, iya. belum Hmm. parentifikasi segala macam gitu. Jadi kayak wow, like be a good co-parents. Aku juga bilang eh, terkadang itu kalau misalnya kasus MBA ya Mbak, yang married by Iya, accident gitu, iya. that's not always healthy gitu. Kalau Hmm. MBA itu kan berarti you married because of the children. Hmm. Kalau kamu nggak hamil kan nggak nikah gitu. So that's not healthy juga gitu. When you have to be together just because of a child, but you don't love each other gitu. So you are actually betraying yourself, jati dirinya jadi hilang, ya kan? You have two option gitu, to work on each other. Ini kita masih cinta nggak? Masih mau effort nggak? Kalau misalnya dari pertama cuman ya mohon maaf ya main-main atau oh just having fun. Oh sorry, accident happens. Ya jangan diterusin. Kalau dipaksakan kasihan anaknya karena anaknya akan menjadi seperti kayak dia punya mandat dari kakek neneknya, kamu harus menyelamatkan hubungan orang tuanya ya. Padahal itu bukan kewajiban Padahal sang bukan. anak. Iya, 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 Betul. iya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ini mungkin lebih kepada kasus ketika orang tua bercerai gitu ya, Mbak ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya ketika mungkin ada teman Bumi di sini yang sudah divorce gitu. Bagaimana caranya supaya menjaga kestabilan gitu, kestabilan antara kedua pasangan ini, kedua co-parents ini ya, yang sudah tidak jatuhnya no longer couple, dan juga kestabilan antara mereka ke anak-anak mereka gitu. Itu kan kadang kan em, masalah terberatnya adalah mau jadi co-parent nggak nih? Mau jadi co-parent dulu nggak nih? Itu kan kadang kan susah ya Mbak ya. Kadang kan masih ada sebel gue sama lo gitu kan. You make my life, you ruin my life gitu. Nah, cuman gimana ini caranya to become co-parent and menjaga kestabilan ke si anak-anak kita gitu Mbak. Oke, jadi step pertama yang paling terpenting sebenarnya satu, jaga mulut gitu sih Mbak. Jangan menjelek-jelekan pasangan ke anak. Tapi aku nggak melarang untuk kayak, jadi berarti kalau misalnya dia nyebelin, aku nggak bisa komplain. Bisa, silakan komplain sebanyak-banyaknya ke teman sepantaran atau ke counselor. Pokoknya orang, manusia yang sepantaran umurnya yang sudah dewasa. Jangan ke anak-anak gitu. Kenapa? Karena ketika kita komplain ke anak-anak, itu anak-anak akan tanpa sadar merasa dia harus memihak. Dan memihak itu toksik banget bagi hubungan anak-anak. Karena kenapa? Dia akan otomatis di sini teman-teman Bumi, kalau ada yang ibu-ibu, mothers, congratulations, karena ibu-ibu itu powernya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Kenapa? By default, just because you guys hamil giving birth to a child gitu. Jadi otomatis itu ketika ada pertengkaran, ada konflik, anak tuh cenderung akan memihak ibunya. It can be a good thing and a bad thing, karena ketika dia memihak ibunya, tanpa sadar itu dia menolak cinta dari ayahnya. Mom, let's hate dad together, secara solidaritas. Yes, he screw you up, nyebelin banget, sebel banget. Oke, itu bukan tugas anak untuk memihak, sebelin. ya. Yes, ya, pasangannya mau sebel-sebelan silakan, you're entitled to, because itu pelajaran kalian, konflik kalian gitu. Nah, the moment anak memihak ibu dan dia menolak cinta si bapaknya, itu otomatis tangki cinta si anaknya ini otomatis at best 50% dong. Kan anak tugasnya menerima cinta dari kedua orang tua. Ya, jadi ketika dia nanti mau berpasangan, satu, mestinya tadi dia full tank 100% cinta kasih dari orang tua yang dia perlukan untuk
mengasihi uh, pasangannya dan anak-anaknya dan membuat rumah tangga atau bisnis ya Mbak gitu, karena kita membuat bisnis pun perlu tangki cinta dari orang tua kita. Ketika itu setengah, ya bayangin dong hasilnya bagaimana ketika kita menolak kasih sayang dari bapak-bapak kita, dari ayah-ayah kita gitu. Dan second of all ya itu yang kita bilang, Indonesia is fatherless nation. Ya that's how you become fatherless. You reject your own father's love gitu. Kita menjudge, ya papa selingkuhan, papa iniin mama sih ini. Ya kamu melihat papamu udah dari sudut pandang seorang pasangan, bukan seorang anak. Itu dangerous sekali gitu. Makanya dampak jelek-jelekin pasangan tuh akan merusak hidup anak. Gitu. Jadi if you want to jelek-jelekin pasangan boleh, jelek-jelekin ke teman sendiri atau ke konselor kayak gitu. Jadi satu tuh jaga mulut ya ke anak-anak supaya dia bisa merasakan, dia bisa mengizinkan diri sayang sama papa si mama tuh sama banyaknya Mbak. Itu satu. Kedua, si co-parenting itu mama sama papa, sebenarnya mama sih yang lebih berperan. Dia harus bilangin anaknya itu ketika setelah sudah bercerai, kamu boleh loh tetap sayang sama papamu biarpun kita sudah nggak sama-sama lagi gitu. Kita nggak sama-sama lagi bukan berarti terus kamu nggak sayang sama papamu, karena misalnya ya karena kalau nggak ada papamu kamu nggak lahir, aku nggak bisa ngelahirin kamu sendiri gitu. We need both, like the father and the mother, seperti itu Mbak Tasya gitu. Nah, dan kalau kita si ibu itu ngomong sama suaminya, bilang jangan bilang kayak as simple as anakku kayak gini loh, anakku kayak gini. Itu bukan anakku, tapi anak kita. As simple as gitu ya, as showing respect bahwa okay, we didn't work out, it's okay, tapi make sure kita jadi parent yang tanggung jawab sehingga si anak-anak itu tidak merasa harus tiptoeing dan kayak walking on eggshell ketika di depan kita. Nanti satu move on udah punya pasangan lagi, si anak merasa harus merahasiakan. Nanti satu lagi kayak aduh nanti mama ini nggak ya insecure, nggak ya terpukul nggak. Jadi make sure si anak-anak tuh nggak usah. Jadi di depan harus bilangin sama anak-anaknya, nanti biarpun kita ganti pasangan atau nggak ada pasangan, you guys always comes first. Karena memang di keluarga yang orang tuanya sudah berpisah, nanti jika ada pasangan lagi dan ending up misalnya menikah lagi untuk kedua atau ketiga kalinya, yang didahulukan diprioritasin itu bukan pasangan barunya, tapi anak-anak dari pernikahan sebelumnya Mbak. Gitu. Jadi untuk supaya bisa langgeng nih ya, pasangan baru harus bisa menerima sadar dan menerima kenyataan itu. Seperti itu Mbak, kira-kira. Yang kadang itu susah. Yes, gitu. Kalau sorry nih, kita anjing dan kucing gitu. Nanti anak yang dari previous marriage sama pasangan baru akan jadi anjing dan kucing berantem for the love of the mom atau the father gitu. Yes. Tapi padahal sebenarnya ya kalau aku melihat beberapa co-parenting yang berhasil, actually sebenarnya semua bisa jadi keluarga gitu ya, antara the new pasangan dengan the old pasangan, the new pasangan dengan anak-anak ini gitu ya. Tapi it takes time and it takes a lot of big heartedness sih Mbak, big heart gitu. Emang harus bisa. Dan itu ya mungkin kembali lagi dengan harus berniat bahwa nomor satu itu bagaimana supaya kita bisa menjadi yang baik untuk agar anak-anak ini jadi baik gitu. Sebenarnya itu ya Mbak ya, yang kayaknya itu sometimes udah keburu emosi. Tapi aku selalu bilang gini, kamu seseorang in order to be a good parent, sebelum menjadi orang tua yang baik, kamu harus bisa menjadi anak yang baik dan kepada orang tuamu. Nah, tanda kutip anak baik itu bukan berarti semua permintaan orang tuamu kamu turutin, enggak. Betul. Tapi dengan arti kata baik, kita bisa menerima orang tua kita apa adanya, semua kekurangan dan kelebihannya. Dan kamu harus merasa bahwa oh ya, your parents tried your best dan it's enough. Baru ketika kamu menjalankan peran sebagai parents ke anak-anak, kita bisa become lebih compassionate, lebih empati kepada diri sendiri. Hey, being parent tuh susah loh. It's okay, you have your best day and your worst day. Dan it's okay gitu. Yang penting kita try our best, kita sendiri tahu it's okay. Karena kita bisa
melakukan itu kepada orang tua kita. Jadi ketika kita menjalin parents, kita juga bisa kayak empathetic pada diri kita sendiri, dan some days are easier, some days are harder. I'm trying my best. Nggak ada cookie cutter template gimana jadi orang perfect parenting, karena family kita dari family system berbeda-beda. Jadi trial and error aja Mbak gitu. It's always kayak always learning, always growing, always changing kayak gitu. Oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang lumayan panjang. Aku lagi sambil baca dia gimana cara membacakan pertanyaannya agar lebih concise. But maybe I start with the easiest first ya. Mbak Mei, apakah untuk menjalankan peran partners dan parents itu harus ada pembagian waktunya? Dan bagaimanakah pembagian waktu yang baik gitu? Oke. Pembagian waktu itu penting ya, pastinya gitu. Jadi karena kita sendiri aja waktu itu cuma 24 jam sehari, kita tidak bisa menduplikasi badan kita. Kita harus bisa prioritasin apa sih yang penting, kenapa itu penting, ya kan, misalnya. Jadi pembagian waktu tidak semena-mena kerja tuh penting. Biasanya aku juga kasihan juga sama yang laki-laki atau yang perempuan, yang whoever, yang breadwinner, karena pasti akan ketemu anaknya minim. Betul. Gitu, karena dia di luar kerja. Seperti itu kan. Jadi bagaimana dia bisa mengkompensasikan quality time sama anak itu, sama keluarga, apalagi sama dating night gitu kan. Capek banget harus dating night lagi ya kan, anak udah jagain anak, seperti itu. Nah, yang penting adalah kadang-kadang tuh quality time nggak harus kayak kita kencan seharian seperti itu. Yes, that is important. Tapi ada poin-poin penting di mana tuh bisa connection, terhubung sama pasangan itu, quality time, dengan kita saling ngertiin loh. Kita bisa misalnya pulang masakan kesukaan dia, itu juga sebagai connection yang bisa menggantikan date night yang tadi misalnya perlu waktu seharian. Itu bisa dikompensasikan dengan hal-hal kecil yang kayak saying thank you, appreciate, seperti itu tuh sangat juga poinnya tinggi untuk memupuki kayak cinta di antara pasangan ini agar nggak pudar gitu Mbak. Pembagian waktu penting, tapi pastikan pembagian waktu itu bukan untuk semena-mena untuk gini. Ketika kita tadi saya bilang minta tolong kepada partner kita gitu, tolongin dong, aku perlu kamu di sini bantuin untuk apa, kapan, berapa sering, ya kan? Nah, itu yang harus diminta tolong dong gitu. Jadi kadang-kadang cara kita minta tolong tuh bisa cetus kalau kita capek, atau kita kayak, kamu tuh ya kerja terus di luar, terus sama teman mainan terus di luar, nggak inget sama keluarga. Padahal ujung-ujungnya dari kayak penyalahan itu adalah aku perlu waktu dong, 2 jam aja. Miss you gitu kan. Sebenarnya komplain itu sama dengan I miss you. Yeah. Yes. Jadi kalau kita bisa bilang dengan perkataan beginning sentence-nya itu adalah I, ya kan? Aku titik-titik gitu. Aku memerlukan kamu. Aku kangen kamu, daripada kamu tuh ya selalu gini nih. Kamu tuh ya nggak pernah di rumah gini. Itu kan jadi kayak yang dengernya bahwa mau apa lagi? Kok aku apa aja yang aku kasihkan tuh masih salah lagi ya. Salah lagi gitu. Dan kalau trauma dengan orang tua belum selesai, dulunya orang tua sering nggak di rumah, kita sering sendirian, kita tanpa sadar memproyeksikan rasa marah dan ke-trigger pengulangan pola ditinggal terus di rumah itu kepada suami kita. Kalau nggak jadi fear of abandonment-nya ya. Jadi kita ngerasa di abandon, kita berharap itu di replace oleh suami kita gitu. Yes, padahal tuh original traumanya sama orang tua kita gitu. Jadi yang perlu diberesin tuh kita dengan orang tua kita. Sehingga ketika kita melihat suami kita, itu benar-benar bisa menjadi netral, bahwa ini suami kamu loh, bukan bapakmu yang dulu atau ibumu yang dulu. We carry our mom's pain, masih bawa luka mama, luka papa, yang nanti tuh dicurahkannya ke suami yang salah sasaran. Jadi kayak sedih salah sasaran, amarah salah sasaran, semuanya salah sasaran.
yang bikin ya akhirnya kita sendiri yang rugi gitu. Kalau nggak trauma ini nggak kita sembuhkan dikit demi sedikit kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kayak gitu Mbak. Oke, thank you Mbak. Itu bagus banget. Jadi, teman Bumi tadi pertanyaannya tuh, apakah kita harus ada pembagian waktu? Tapi tadi Mbak Mei bilang, yang penting itu connection is more important than just time Betul, division gitu ya. Karena kalau tadi percuma itu kan kalau ritualistik gitu. iya, Kalau ada teman, you have a date night, tapi pas date night pikirannya kemana-mana juga percuma gitu ya betul, sebenarnya. dua-duanya mainan handphone, date night, so that's not connection gitu kan. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Dan sebenarnya connection itu bisa dibangun bukan dengan hanya waktu ya, tapi memang dibiasakan gitu ya, Mbak, ya, dibuat Betul, rutinitas every mungkin day. ya. Hmm, 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 Betul, hmm, hmm, rutinitas hmm. seperti itu. Gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya. Oke. Izin bertanya, bagaimana kalau kita pisah dengan pasangan dalam kurung suami karena dia selingkuh terus menikah dengan selingkuhannya? Kemudian pasangan barunya itu dibawa ke hadapan anak-anak, lalu anaknya jadi benci dengan pasangan baru itu. Oke, Ini jadi pertanyaannya ya, bagaimana? pertanyaannya agak Oke, menyimpang dikit. oke, nggak gini. Pertama, aku akan lihat orang pikir itu selingkuh adalah hal utama yang merusak hubungan. Tapi Hmm, sebenarnya kalau dilihat ditelusurin, selingkuh itu hanya seperti the cherry on top, ya. the iceberg yang yang Hmm, pada puncaknya. Jadi harus dilihat lagi apa akibat perselingkuhan itu. Karena saya selalu percaya it takes two hands hmm, to clap ya. Memerlukan dua tangan untuk bertepuk. Satu tangan nggak bisa bertepuk sebelah tangan gitu ya kan. Nah, um, perselingkuhan itu bisa aja form bentuk dari penghindaran. hmm. I don't want to solve my issue deh, daripada solving issue yang sekarang udah jelimet nggak tahu gimana mau ini, atau udah deh aku ulang yang baru lagi, udah selingkuh aja deh. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah ya. Betul. Seperti yang dilakukan ini. Oke, dia bisa aja menikah lagi gitu. Tapi ketika dia belum mempelajari dari mantan pernikahan sebelumnya, itu dia akan membawa pelajaran itu ke Hmm, pernikahan yang baru, hmm. mukanya aja yang berbeda. Pelajarannya Kayak akan terus mengulang cerita lagi ya, mengulang mengulang cerita cerita. lagi dengan Hanya orang pemerannya lain. beda. Betul Mbak, seperti itu gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Kita tidak bisa merubah seseorang ya, tapi kita Ya, bisa merubah diri kita sendiri gitu. Biasanya kalau perselingkuhan itu dimulai biasanya ya, entah ada salah satu pihak, orang tua, mertua, orang tua sendiri yang terlalu mencampur tangan di hmm. pernikahan itu, atau dengan salah seseorang eh, pasangan yang tidak bisa atau kurang bisa memprioritaskan sesama, misalnya ya seperti itu, bisa jadi. Atau Halo, Mbak Mei. Mbak Mei. Halo, halo. Mbak Mei kayaknya keputus ya, Mbak. Mbak Mei-nya ketendang keluar. Sementara teman Bumi pada lagi seru banget ini perbincangan kita. Cuman sepertinya koneksinya Mbak Mei juga tadi terganggu. Coba let me add Mbak Mei again. Masih ada waktu loh kalau mau bertanya. Ya, silahkan masukkan ke kolom pertanyaan. Oke, sebentar. Mana ini? Mbak Mei?
Oke, sabar ya teman Bumi ya, karena ini perbincangannya masih ada beberapa pertanyaan lain yang tentunya akan bermanfaat untuk teman Bumi. Cuma sambil menunggu, mungkin aku ada sedikit recap dari apa yang udah dibincang-bincang dengan Mbak Mei. Nih coba ya, Mbak Mei udah masuk belum? Oh, bukan. Jadi tadi Mbak, ada salah satu pertanyaan yang bagus banget. Pertanyaannya tuh adalah, gimana sih Mbak Mei, apakah kita perlu membuat waktu khusus antara menjadi partner versus menjadi parent ini? Tapi ternyata Mbak Mei tadi menjawab yang menurut saya sangat bagus adalah yang pentingnya itu adalah membangun connection teman bumi. Karena percuma saja we have a lot of time with our pasangan tapi tidak terkoneksi. Nah, sekarang coba nih kita sambung lagi. Semoga halo. Halo, bisa kedengeran? Yes, Yes. terdengar. Mm-mm. Oke, tadi keputus ya Mbak. Oh ya, by the way Mbak Mei ada waktu sampai jam berapa nih? Nggak apa-apa, aman kok. Oke, oke, oke. Kita soalnya masih ada 2 sampai 3 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya, Mbak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Halo, Mbak. Bisa dengar? Sorry Mbak, tadi aku belum jawab selesai ya yang tentang Oh iya, boleh, boleh. perselingkuhan itu. Boleh Jadi dilanjutin. Iya, aku silakan, Mbak. aku bisa apa maksudnya bisa advice untuk refleksi bahwa ini pasti perselingkuhan bukan pertama kalinya terjadi Hmm. di apa ya di generasi orang tua ini. Jadi kalau kita lihat ke atas, siapa yang memiliki luka selingkuh belum selesai, gitu. Hmm. Jadi itu cenderung akan terulang lagi ke anak. Hmm. 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 Eh, selingkuh itu hanya penghindaran, ya kan? What is the real problem? Oh, Seperti sebentar, itu. sebentar. Ini kok ada yang bilang nggak ada suaranya? Oke, Masih nggak ada kedengeran? suaranya kah? Kalau Kalau sekarang kedengeran? suaranya masih kurang, Mbak. Halo, di aku sih oke, Kedengeran? Mbak. Di aku oke. Iya, Coba, aku juga oke. Mbak. Iya. Oke, kita lanjut aja, Mbak. Heeh. Ya, jadi kira-kira itu bisa refleksi kira luka seputar selingkuh mana yang belum selesai karena tadi kan bilang anaknya ketika melihat pasangan baru bapaknya tuh sebel banget. Nah, si anak itu otomatis akan carry over dan membawa luka ibunya. Jadi ketika dia Hmm. melihat sosok pasangan baru ayahnya, dia tuh melihat dari bukan sosok mata seorang anak tapi mata seorang mantan istri yang diduakan gitu. Hmm. Jadi itu penting untuk bahwa itu bukan tugas anak untuk membenci pasangan baru loh. Itu sebenarnya lukanya milik ibunya loh. Seperti itu. Nah, kita sebagai ibu misalnya diselingkuhkan, cek dulu deh. Dulu sebagai anak pernah nggak lihat bapak ibu diselingkuhin? Dan kita tanpa sadar membawa luka, bantuin ibu membawa luka yang belum sembuh. Balikin ke ibu. Itu karena bukan. Halo Mbak, ini agak 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 blurred lagi nih ya suaranya.
Suaranya agak terputus-putus lagi, Mbak Mei. Oke, halo? Iya, bisa kedengeran. Cuman mungkin gambarnya aja ya yang agak videonya kurang clear gitu, nggak clear di awal. Tuh, tidak ada halo, halo, halo. Dengeran sekarang? Iya, tapi Mbak Mei-nya suaranya agak terputus-putus. Halo? Oke, kita coba lagi ya, Mbak ya. Iya, Mbak Mei mau melanjutkan yang tadi atau kita mau move on ke pertanyaan selanjutnya? Halo? Iya, Mbak, bisa dengar? Ya, ya, kedengeran, kedengeran, Mbak, kedengeran. Eh, masih, cuman agak terputus-putus. Halo? Oke, teman Bumi, maaf sekali ya, sepertinya koneksinya Mbak Mei sangat-sangat buruk sehingga terkendang lagi. Kita tunggu ya sampai Mbak Mei untuk login kembali dan tentunya karena sempat terputus pasti akan ada ekstra waktu untuk yang masih pengen bertanya tentang family constellation atau bagaimana menjadi parents yang partner. Halo? Ya, oke Mbak. Iya, oke. Oke, mungkin tadi Mbak Mei masih pengen melanjutkan jawaban atau kita bisa Sudah, move on ke pertanyaan bisa selanjutnya? move on. Move on Iya, ya, bisa oke. move on. Oke, ada pertanyaan lagi. Aku dan suami berteman sejak sekolah menengah pertama. Kami dari dulu mengenal satu sama lain, bahkan semua mantannya pun saya kenal, katanya gitu. Emang nggak disangka jodohku ternyata temanku sendiri. Sekarang pernikahan kami masuk tahun keempat, kami punya satu anak berusia 3 tahun. Kami berkomitmen untuk menjadi orang tua yang sekaligus bisa menjadi teman bagi anak. Tapi bagaimana ya Mbak untuk menjaga hubungan kami agar tetap berwarna seperti zaman pacaran dulu di tengah kurangnya quality time berdua dan sibuk dengan kerjaan masing-masing? Karena sesungguhnya sejak punya anak, waktu berdua udah jarang, karena pastinya mentingin bisa pergi sama anak dulu. Oke, nah itu yang aku bilang bisa memang ini ada riset ya Mbak, sebuah riset yang bilang marital satisfaction itu pada 10 tahun pertama dia akan cenderung turun. Hmm. Jadi penting lagi untuk memupuk sekarang kenali urutan cinta yang mana yang harus diprioritasin itu pasangan dulu ya, of course anak penting ya, tapi bisa barangkali date night, nggak usah seharian, 2 jam gitu kan seminggu, untuk ya nggak usah misalnya anak di rumah nggak bisa keluar, bisa kencan di rumah ya kan, Hmm. Netflixan, masak bareng, jadi kencan di rumah, anak tidur di kamar atau gimana atau dititipin siapa gitu. Jadi nggak perlu yang seperti Mbak bilang itu kencan di mana dan grand gesture, tapi lebih connection untuk
tuh ketika bersamaan aja, ini nggak usah tiap hari, 10 menit aja sebelum tidur, nggak pegang HP, dua-duanya update how's your day gitu, what's the most exciting, what is the hardest thing today, itu aja udah terkoneksi tuh Mbak, 10 menit loh sebelum tidur gitu, tanpa HP loh. Nah itu udah kayak Ya. seperti koneksi dan memupuk terkoneksi, terhubung hingga ya memupuki api cinta tadi itu gitu. Terus satu lagi, ini sebuah metode yang ironis dan kelihatannya paradoksikal ya. Jadi ketika kita menikah, kita tuh menikah untuk menjadi satu, bukan untuk menjadi sama. Jadi jangan lupakan diri kamu sebelum menikah tuh kayak gimana sih, kesukaan kamu apa sih, ya kan, impian kamu apa sih. Jangan sekedar-kedar mengorbankan gara-gara untuk supaya people pleaser, disayang suami, disayang mertua, disayang ibu sendiri. Nah, terusin gitu. Jadi menikah itu adalah perkembangan diri bersama-sama loh. Bukan artinya mengorbankan, ya udah deh saya begini deh, nggak usah begini untuk nurutin suami, istri, mertua, ya kan. Nah, ketika kita lama-lama ngorbanin tanpa sadar dikit demi sedikit tuh, itu yang bikin kita nanti kayak, aku nih siapa ya, aku udah nggak ngenalin diri aku, ya kan. Itu yang sebabnya api cinta redup. Terus kok aku orangnya jadi kayak begini, dulu aku padahalnya orangnya misalnya lebih pede, lebih apa, sekarang kok jadi kayak begini ya. Seperti itu Mbak. Jadi you learn to hate yourself ketika kita tanpa sadar tuh nggak memperjuangkan apa sih yang bikin kita happy, ya kan, sebelum nikah dan setelah nikah gitu, ya kan. Banyak banget pasien tuh yang seakan-akan ketika married tuh, oh keluarganya harus nomor satu, keluarganya harus memprioritaskan keluarganya. Yes, betul. Tapi lupa mereka juga perlu alone time loh, me time loh, untuk kayak do quality time sendiri, ya kan. Mau itu healing kayak, mau itu baca buku kayak, mau itu pengembangan diri kayak, itu penting juga Mbak gitu. Ketika kita lupa dengan alone time, itu tangki kita habis untuk apa-apa dikasih ke keluarga kecil gitu. Nah, what happen? Dia akan jadian sama orang lagi di luar untuk minta dong, tangki cintaku nih habis nih, kasih aku, Minta diisi sama kasih aku kayak yang lain bensin. gitu ya. Iya, terus abis itu baru dia ke rumah lagi untuk menjadi, ya tangki aku penuh lagi nih, ya kan. Orang yang nggak ngeh atau nggak dewasa bisa keluar minta selingkuh. Ya. Nah, tapi tangki cinta dari situ kan gitu. Kenapa nggak dari pertama diadakan kayak me time, bahwa oke, kamu off jadi pasangan aku atau anak ayah dari atau ibu dari ayah ini, terserah kamu mau ngapain deh, mau vacation, mau keluar, mau kemana. Tapi of course kita ada kedewasaan untuk tidak broken the trust yang diberikan ya kepada masing-masing pasangan itu. Jadi benar-benar untuk pengembangan diri, buat kayak mau me time, kayak mau nge-spa, mau ngapain. Jadi supaya kita mengisi tangki cinta kita ketika kita balik menjadi pasangan dan orang tua, itu yang kita berikan tuh ada dari keikhlasan, bukan dari pengorbanan. Tuh kan aku udah ngorbanin, gak kerja, gak ini, aku ekspektasi kamu kayak kerja harus umurnya segini, jabatannya kok masih segini aja, anak kok udah aku ajarin, aku mengorbankan me time, ranking masih gak 10 besar, kayak gitu Mbak yang kita mau hindarkan gitu. Ketika kita ada me time and his time, kita akan menjadi sosok yang lebih toleransi, orang tua lebih toleransi, pasangan lebih toleransi, karena ya we know what make us happy, and kita masing-masing pasangan bertanggung jawab atas kebahagiaan itu sendiri-sendiri. Sebenarnya yang bikin kita bahagia tuh orang utama adalah diri kita sendiri, bukan pasangan kita. Yeah, you need to be happy with yourself first, kasarnya ya, in order to make others happy, or in order to be happy with other people. Betul. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi ke bagaimana menjadi partner yang baik, itu juga sebenarnya kita harus menjadi orang yang baik dulu ya Mbak. Maksudnya kita harus merasa kita baik tuh sama diri kita. Baik sama diri kita gitu aja. So tepat bukti, that's the first step I think we all need to do. We want to be a good parents, we want to be a good partner. Itu comes naturally kalau misalnya kamu sudah merasa baik diri kamu gitu, dengan diri kamu sendiri. Jadi the terms of love yourself first tuh berarti benar juga ya Mbak ya, love yourself. Bukan egois loh, orang itu justru
justru kebalik. Kamu mau menjadi ibu yang lebih bisa berempati, you have to love yourself first. Ketika cangkir kita kosong, sulit untuk memberikan apa yang kita kosong, malah kita menuntut kepada anak sama pasangan, kamu isi cangkir aku karena aku sudah berkorban banyak untuk kalian. That's the wrong intention, ya kan? That's how anak sama suami menjauh gitu kan, merasakan kayak kok aku kasih berapa nggak cukup gitu. Jadi penting banget untuk aku selalu bilang is happy moms make happy children, bukan kebalikannya. Biasa kan happy children make happy mom. No, children juga mau anak orang tuanya bahagia gitu. Jadi when a mom is already happy, itu gampang untuk anak-anaknya tuh cerminan dari diri dia sendiri gitu. Pasangan cerminan dari si pasangan itu sendiri gitu, Mbak. Thank you banget loh Mbak. Ini kayaknya kita membahas sebenarnya tidak hanya fokus being partners ya dari tadi ya, but a lot of our discussion tuh sebenarnya juga membahas tentang bagaimana menyembuhkan trauma kita dulu. Terus tadi Mbak juga bilang bagaimana kita bisa menjadi menerima diri kita, love yourself first gitu ya, menjadi diri kita versi yang terbaik. And I think one of the most important thing that you said tadi about partners adalah connection. Karena terkadang all of us feel like, oh, we have the time in the world to be with our partners. Tapi kalau nggak terconnected, ya itu yang bisa mungkin menjadi bahaya gitu ke depannya, Mbak. Jadi ketika teenager itu ya udah mau kuliah, itu kan ada seperti Mbak bilang me time-nya banyak banget. Tapi hilang merasa koneksi. Jadi ketika berduaan tuh canggung. Bingung. Pasti akan mau bingung kayak orang, aku nggak kenal ini orang. Jadi kadang-kadang anak dibuat menjadi kayak yuk kamu ikut papa mama, lo ngapain, aku nggak mau ikut gitu kan. Jadi mereka tidak bisa, lupa caranya berpasangan, apa harus anaknya ikut seperti itu tanda nggak sehat gitu, bahwa kita lupa nih gimana ngomong kok terkoneksi lagi, karena tadi yang padahal koneksi itu kan membutuhkan konsistensi ya. Nggak bisa tiba-tiba terhubung, kan harus di tiap hari gitu. Nah jadi jangan lupa hal kecil yang tadi aku bilang, 10 menit aja deh sehari sebelum tidur, nggak main HP atau gimana ya, kalau misalnya makan atau misalnya 10 menit, masa nggak ada 10 menit ya kan, untuk how's your day ya kan, anything exciting happen, jangan jawab cuman I'm fine, I'm tired, tidur yuk. Nah kayak gitu kan, jadi kan itu kan shutting down ya. Itu bagus juga kalau gimana harimu, what's the good thing and bad thing that happened today, itu saling pasangan itu saling refleksi gitu, apa ya, itu akan sangat membangun koneksi tersebut gitu, Mbak. Setuju. Thank you banget ini Mbak untuk sharing sessionnya. I think despite the turbulence in the connections, I think masih banyak hal-hal yang sangat baik yang Mbak Mei sudah sampaikan ke teman Bumi. Ini udah hampir 1,5 jam kayaknya kita berbincang-bincang. So maybe you want to let's close the session. Let's hear from Mbak Mei pesan-pesan untuk teman Bumi supaya bisa makin mantap menjadi partners, and then after that we can be a very great parents. Pasti semua orang mau ada pasangan itu is their soulmate ya. Pastikan itu soulmate tidak menjadi cellmate. Karena kalau misalnya kita mau cari teman hidup, terus dengan perjalanannya pernikahan, yang paling sering saya dengar adalah suka lomba-lomba larangan, Mbak. Karena saya nggak boleh gini, kamu juga nggak boleh gitu. Karena saya nggak boleh gini, gitu, kamu nggak boleh gini. Jadi bukan, larangannya tuh nggak ada basis, cuman kayak balas dendam gitu, Mbak. Jadi lama-lama tuh teman hidup jadi teman sepenjara gitu. And then you wonder, kenapa ya menikah itu aku hilang kebebasan, ya kan, aku mau single aja karena nggak bebas. This is why. Ya, jadi jangan sembarangan larang-larangan karena balas dendam gitu. Jadi make sure that you get married is beautiful gitu. Kalau kita menjadi ketemu teman hidup yang bisa seperjalanan, ya kan, nyambung bareng, healing bareng, tumbuh bareng gitu. Jadi jangan jadikan soulmate jadi cellmate, jadi nanti teman sepenjara seperti itu, karena forever is a long time gitu kan. Kira-kira gitu sih, Mbak. Forever is a long time. It is indeed. But hopefully to get that forever, there's many challenges, ups and downs, but
Semoga challenges yang teman Bumi dapetin to get that forever can be a meaningful one dan menjadikan Betul, pasangan betul, yang lebih baik gitu. betul, Thank betul. you Mbak Mei. It's always nice Thank you sama-sama. talking to you. Nanti mungkin ini Sama-sama. kita bikin sesi offline yuk di Bumi Mbak, biar teman Bumi bisa langsung Silakan. ketemu. Ntar kita ngobrol-ngobrol Ayo. ya. Bisa seharian ya Mbak ya. Kayaknya bisa Looking seharian forward. deh. Looking Iya, forward iya, iya. and thank Oke, you so oke. much and I Siap, hope you siap. have a great weekend ya. Ya, sama-sama. Thank you ya. Thank you Thank you teman semuanya. Bumi sudah Dadah. mendengarkan. Ya. Oke, bye.